yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Saya dengar informasi ini pada rame nih terkait dengan sekitar lahan di Jalan. Nah, sampai sejauh mana DPR? Bahkan DPR juga sudah mengatakan pernyataan sikap. Bagaimana ini? Ya, pertama memang kami DPRD sudah memberikan pernyataan sikap melalui press release yang dilaksanakan pada hari Jumat beberapa hari yang lalu terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas permohonan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang mana permohonan gugatan ini kan atas objek dan perkara yang sama, yang yaitu mengenai lahan pertanian yang ada di Kelurahan Baru. Kami ya terus terang terkejut juga atas putusan pengadilan dimaksud, karena perkara ini kan sudah beberapa kali diajukan oleh pihak pemohon. Ya Bang, saat ini saya dengar informasi Anda sudah mengambil ingkrah putusan, yang mana putusan terkait perkara lahan tanah di Jalan Rambutan. Apa benar ini? Ya, terima kasih ya kepada rekan-rekan pers, media elektronik maupun online. Hari ini setelah beberapa bulan kemarin kita telah menempuh jalan panjang, yaitu melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan sudah selesai dan kita dimenangkan dengan pembuktian-pembuktian yang akurat yang telah kita faktakan di pengadilan, dan sekarang kita mengambil putusan tersebut ke pengadilan ini ya, gitu. Ya. Nah, inti dari putusnya itu apa sebenarnya? Ya, terima kasih ya. Sesuai dengan yang saudara dengar juga di dalam persidangan-persidangan selama ini, bahwa kita punya bukti kuat, data yang kuat, dan punya alas hak yang kuat bahwa tanah yang ada di jalan apa itu namanya? Jalan Padat Karya di Kampung Baru itu adalah milik Brata Rusuanda. Itulah dasar yang kita berikan kepada pengadilan ataupun pada saat persidangan kepada majelis hakim, sehingga kita dimenangkan dengan perkara ini. Dan saya berterima kasih kepada majelis hakim yang telah memutus perkara ini. Kalau saya secara pribadi terus terang aja, sebelum ada putusan ini ataupun pada saat persidangan ini masih was-was, karena yang kita lawan ini adalah Bupati Kota Waringin Barat, tergugat ya, bukan melawan yang lain ya, tergugat lah yang kita bilang, dan juga gubernur dan kawan-kawan ya. Tetapi saya masih percaya bahwa di dunia ini, terutama di Indonesia ini, masih ada hakim-hakim yang memihak kepada kebenaran dan keadilan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Beliau tidak mau terpengaruh dengan tekanan, tidak mau terpengaruh dengan uang, tidak mau terpengaruh dengan kekuasaan oleh kepala-kepala daerah yang ingin menguasai tanah masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas. Dan saya yakin kepada masyarakat di pengadilan ataupun di di Kota Waringin Barat ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menunjukkan bahwa dengan adanya putusan ini, walaupun kita yang gugat itu adalah bupati ataupun gubernur, majelis hakim berpedoman kepada bukti fakta hukum yang ada pada saat persidangan dan tidak mau dipengaruhi oleh kekuatan apapun, dan kita dimenangkan dengan bukti-bukti dan data-data, bahkan argumentasi hukum yang sebenarnya itulah yang terjadi, begitu. Kalau wartawan mau nanya, silakan. Ya, ini kan mereka melakukan langkah hukum selanjutnya seperti banding. Dari tanggapan Abang sendiri gimana? Ya, kalau masalah banding itu adalah hak setiap warga negara. Silahkan mereka melakukan banding, itu tidak bisa kita batasi. Tetapi yang saya sayangkan, jangan ada penggiringan opini yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kota Waringin Barat dengan mengatakan bahwa Kota Waringin Barat berduka karena tidak dimenangkan mereka. Itu kan bukan seorang pemimpin punya memberikan pendapat seperti itu. Seharusnya kalau dia seorang
pemimpin yang bijak, pemimpin yang mengayomi masyarakat, dia harus menghargai proses hukum yang telah ada. Dan kalaupun dia tidak puas dengan putusan-putusan yang telah diputus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, silahkan ambil langkah hukum ke pengadilan tinggi. Tetapi yang pasti kita akan mengawal, ya. Jangan jadi mengatakan bahwa kecewa dengan putusan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, seolah-olah ibu ini mempengaruhi. Bagaimanalah seorang ibu yang seperti ini? Ini penggugat Ibu Haji Wiwi yang sudah 70 tahun, orang miskin. Bagaimana dia mempengaruhi putusan-putusan seperti itu? Dia nggak punya kekuatan. Justru saya datang untuk membela ibu ini, karena selama ini mereka ini terjadi intimidasi, terjadi istilahnya apa namanya itu, ancaman-ancaman dari orang-orang yang jahat yang mengatakan itu bukan tanah mereka. Tapi setelah kita pelajari dengan bukti-bukti yang ada, dan pada saat persidangan juga wartawan media, ya, teman-teman wartawan juga menghadiri pada saat itu. Jelas dalam pembuktian itu tidak ada yang main-main, semua sesuai dengan fakta dan juga alat-alat bukti yang kita berikan. Kita memberikan bukti bahwa di sini ini adalah asli surat adat, ya. Surat keterangan adat tahun 73. Ini asli loh. Ya, ini. Dan sudah diperiksa bahwa yang membuat surat ini pada saat hidupnya adalah betul-betul Gusti Ahmad. Ya. Kemudian ini lagi bukti bahwa tanah tersebut dulu pernah dipinjam oleh Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, namanya Ian Ratih. Ini tanda tangannya, masih asli nih loh. Ya. Ini tanah itu dipinjam kepada Brata Ruswanda untuk dijadikan demplot pertanian, istilahnya untuk balai benih. Jadi jangan dibenturkan kita ke KTNA. Jangan berikan keterangan-keterangan yang provokatif kepada masyarakat lain sehingga kita dibenturkan dengan KTNA. Kan tidak boleh begitu dong seorang pemimpin, ya. Jadi saya harap kepada Bupati ataupun Wakil Bupati Kota Waringin Barat, jadilah pemimpin yang sejati, ya. Jadilah pemimpin yang menghargai hukum. Ya, sebelum putusan juga mereka sudah datang ke lokasi, membawa nama gubernur, membawa nama presiden. Itu tidak boleh. Presiden Prabowo sekarang lagi konsisten dalam penegakan hukum yang benar, ya. Ini orang ibu ini yang miskin ini nih. Sampai ada yang meninggal, ini ahli waris, salah satu ahli waris sudah meninggal. Itu namanya Ujang, ya. Itu adalah penggugat. Dia itu sakit karena sering dapat intimidasi, ketakutan dari orang-orang lain dalam mempertahankan haknya. Di situ loh. Jadi saya miris, yang berduka sebenarnya orang ibu ini karena penggugat itu meninggal. Kan itu loh, satu. Kok mesti pula Kota Waringin Barat berduka? Aku mau tanya, apakah saudara-saudara yang ada di Kota Waringin Barat ini berduka dengan putusan ini? Sudah pasti tidak, kan? Tapi mereka berduka karena tidak bisa membuktikan bahwa tanah itu adalah milik daripada Pemkab. Ini jelas ini, surat pinjam pakai ini. Dan yang ketiga, ya, ketua DPRD-nya itu harus meng-cross check keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemkab ke mereka. Jangan seolah-olah mereka sudah mengerti permasalahan hukum yang terjadi. Justru saya heran, kenapa bukan pengacaranya yang konferensi pers kemarin, kan? Karena pengacaranya yang hadir dalam persidangan, mereka membuktikan. Dan di akhir persidangan mereka aja tidak membuat kesimpulan. Tidak ada membuat kesimpulan, gitu loh. Kami tunggu-tunggu apa kesimpulan. Ya gimana membuat kesimpulan, orang data kita lengkap, kan? Bukti kita lengkap. Dan mereka hanya berdasarkan ini SK gubernur katanya. Ini SK gubernur ketikan komputer. Kalau kami duga ini, ya, ini adalah ketikan komputer tahun 74. Mana ada komputer tahun 74. Yang kedua, SK-nya juga atas nama, bukan gubernur sendiri yang langsung menandatangani. Yang ketiga, nomenklaturnya juga salah. Di sini Provinsi Kalimantan Tengah dibuatnya. Padahal tahun 74 itu masih provinsi daerah tingkat 1, ya. Pemerintah daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah.
Ini nomenklaturnya ini berubah, saya nggak tahu lah. Atau tanya dulu DPRD-nya atau wakil bupatinya, kapan nomenklatur itu pergantian terjadi dari provinsi daerah tingkat 1 menjadi provinsi Kalimantan Tengah. Ini tahun 74. Masa nomenklatur sudah sama dengan nomenklatur sekarang? Jadi ini semua pembohongan. Yang satu lagi ya, yang terakhir mau saya jelaskan kepada saudara. Saya mendengar pernyataan daripada wakil bupati yang mengintervensi pengadilan dengan perkataan bahwa seharusnya itu di PT UN. Dia harus makan sayur dulu wakil bupati ini. Saya katakan, jangan intervensi pengadilan. Hakim punya keahlian dalam memutus satu perkara. Yang kita gugat itu adalah ini tidak pernah terbit. Ini tidak pernah terbit, itu SK gubernur ini, ya, SK gubernur ini. Ini dibuat-buat. Ya, aslinya juga tidak ada. Bagaimana satu fotokopi mengatakan kami punya bukti kepemilikan, dan dasar penerbitan SK gubernur ini pun tidak bisa dibuktikan oleh mereka. Masa SK gubernur turun dari langit? Apa boleh begitu? Ya nanti kubuatlah kantor bupati itu juga, kubuat ada SK tanpa ada dasar hukumnya, jadi saya miliki. Boleh nggak seperti itu? Jadi negara kita ini negara hukum, dan memang perlu kita kasih pemahaman hukum kepada pemerintah Kota Waringin Barat ini supaya jangan asal mengucapkan kata-kata yang berbentuk provokatif. Ini provokator itu namanya. Berdukalah, kecewalah, kan begitu ya. Selanjutnya acaranya apa lagi Bang setelah Ya. ini? Jadi selanjutnya teman-teman, ini mereka katanya akan banding. Tetapi kami juga sebagai penggugat berdoa kepada Tuhan dan akan mengawal perkara ini. Kalau uang kami kan tidak ada. Kami hanya bisa berdoa dengan ibu ini. Dan kami mohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara ini, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan karena dipengaruhi gubernur, jangan karena dipengaruhi oleh bupati, atau jangan karena dipengaruhi oleh uang, akhirnya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tetaplah yang benar menjadi benar, dan salah menjadi salah. Sampai nanti juga ke Mahkamah Agung kami akan kawal itu. Oke, makasih Bang. Saya mau katakan kepada teman-teman, putusan yang lalu itu adalah NO. Coba kalian tanya dulu kepada bupati atau wakil bupati, putusannya apa sih? Kan putusan NO baru ditolak. Ada nggak disebutkan dalam putusan itu bahwa tanah itu adalah milik Pemkab? Tidak ada. Adakah di putusan itu yang pertama itu yang mereka bilang mereka sudah menang itu, di dalam putusan itu bahwa tanah itu bukan tanah Brata Ruswanda? Tidak ada. Ada nggak dalam putusan itu dikatakan bahwa surat adat ini mana? Surat adat ini yang menjadi dasar daripada Brata Ruswanda menguasai tanah itu tidak berdasar atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak ada. Kan gitu loh. Makanya mereka juga harus memahami semua itu. Jangan asal ngomong kami menang-menangnya di mana. Jangan asal menyebarkan berita-berita bohong yang mengatakan menang, tapi dia tidak bisa menjelaskan menangnya apa, kan gitu loh. Ya? Oke, makasih Bang.